Teman-teman dengar nggak suaranya? Dengar kakak, dengar. Oke, bismillah. Oke, dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ayo dong sapa semuanya di sini, hidupin chatnya. Balas di chat. Hai Kak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia mau nggak? Diminggirkan dulu maksudnya. Ayo. Oke, jadi hari ini adalah kegiatan lanjutan dari Division Project, yaitu Division Project 2.0. Jadi di sini kegiatannya berjudul Orang Manis, obrolan ringan minggu pagi bersama pebisnis. Nah, hari ini spesial banget karena di sini kami akan mengundang pebisnis langsung dari pengurus KSKM 20, dan tentunya kalian pasti sudah kenal semua ya, karena sudah ada. Mulai alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk berdoa akan saya pimpin. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara hari ini beri kelancaran dan semoga ilmu yang akan kalian dapat di acara Orang Manis. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. So, jadi teman-teman, dalam kegiatan Orang Manis ini, aku bakalan bacain beberapa aturan selama proses mini talk show ini. Yang pertama, kalian wajib mematikan mic atau memencet tombol mute di Google Meet kalian. Lalu yang kedua, kalian tidak diwajibkan untuk menghidupkan kamera. Tapi kalau kalian mau hidupkan juga sih, bebas banget. Tapi kalau misalnya kalian kendala dan kota, Bapak juga dimatikan. Nah, yang ketiga, di sini kami akan mengadakan sesi pertanyaan. Nah, di sesi pertanyaan ini, nanti kalian tidak perlu menulis di kolom chat atau di grup WhatsApp KS120, tapi kalian cukup mengetik di kolom chat, yaitu kodenya saya mau bertanya. Nah, ingat ya, saya mau bertanya. Nah, nanti di sini aku selaku MC akan menunjuk kalian dan kalian akan dipersilakan untuk menghidupkan kamera maupun mic untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Gimana? Udah paham belum? Paham? Oke, mantap. Oke deh, biar gak lama-lama, langsung kita mulai aja acara Orang Manis hari ini. Nah, oh ya, dalam kegiatan Orang Manis ini aku gak akan sendiri, aku akan bersama salah satu pembicara dari KSKM 20, yaitu orang yang sangat berprestasi, terkenal, pakai banget, dan yang paling bikin ngepoin dari kita yaitu Mas ini atau kakak ini punya bisnisnya nggak main-main loh, punya sampai 3 cabang kawan-kawan. Penasaran gak sih? Yuk mari kita sambut kakak Zainal Abidin. Hai Kak Zainal. Apa kabar Kak Zainal? Alhamdulillah baik sekali. Kesibukannya lagi ngapain sekarang ini Kak Zainal? Wira-wiri sih. Wira-wiri. Keluar kota, kadang yang ngurusin bisnis juga sama kuliah. Sama ya kadang rapat-rapat juga kan. Gini ya, influencer itu kerjaannya sibuk ya, dari bisnis iya, dari kuliah pun iya. Kalau yang belum tahu ya Kak Zainal ya, ini orangnya banyak prestasinya ya teman-teman. Dari prestasi yang modelan kayak Gusning juga ada, terus dari kayak lomba-lomba bisnis plan, dia tuh pernah juara loh, juara tingkat nasional juga pernah. Nanti yang mau kepoin tentang data pribadinya Kak Zainal bisa di DM Instagramnya sendiri ya Kak Zainal. Oke. Jadi Kak Zainal, hari ini kegiatannya tuh Orang Manis, yaitu obrolan ringan minggu pagi bersama bisnis. Nah, di sini aku bakalan ngajak kakak buat sharing-sharing tentang dunia kewirausahaan pastinya.
Yang seperti kita tahu kalau Kak Zainal ini punya bisnis. Ada yang tahu nggak teman-teman bisnisnya Kak Zainal apa? Apa tuh, Ayo Kak? coba chat di Yang chat terkenal di itu gak sih? yang Belum- tahu boleh dong ketik di Belum kolom chat. mengunjungi kayaknya Instagramnya. Waduh, ih ada yang Oh, jawab itu tuh. udah. Skafi. Waduh. Di tepuk tangan. Kita banget tuh tahu ya. Sebenarnya di kostum juga ada sih. Oke, Kak boleh jelasin dulu dong Kafi itu apa? Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di acara ini karena tanpa kehadiran teman-teman yang meluangkan waktu tidak akan terjadi dan tidak akan lancar juga ya acaranya. Terima kasih teman-teman. Baik untuk pertama juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mengundang saya untuk jadi pemateri kecil-kecilan ya, masih newbie juga sebenarnya. Sharing Kak. Kita lebih ke enjoy the moment aja, kita sharing-sharing secara santai ya teman-teman. Oke. Baik untuk pertama saya ingin ngasih gambaran secara umum tentang bisnis yang saya lakukan. Bisnis ini masuk dalam bidang bisnis kuliner. Jadi sejenis bisnis minuman kekinian yang itu sudah terdapat 15 rasa dan 5 bestseller yang setiap harinya menjadi penikmat masyarakat di Kabupaten Jember saat ini. Kalau buat itunya apa? Spesialisnya minuman apa Kak? Yang paling bestseller itu coklat, brown sugar, sama matcha kebetulan. Jadi ketiga itu yang biasa menjadi Yang disukai bestseller ya. yang paling disukai di tahun. Tapi kalau mau tanya ya, minuman kayak begitu kan kayak udah viral dan pasti semua orang punya bisnis kayak gitu. Contohnya ya, kalau misalnya kita sebut merek aja ya, ada di sini Metibrik, Janji Jiwa, Pesan Kopi, dan kawan-kawannya ya. Kenapa Kak Zainal masih memutuskan untuk berbisnis di bidang itu? Baik, jadi gini, awalnya tentunya dalam kita menentukan sebuah bisnis itu harus disesuaikan dengan yang namanya passion ya teman-teman. Jadi karena memang saya tuh dulunya juga suka mencoba-coba suatu hal yang dianggap menjadi yang sangat diminati oleh pasar, yang sangat diminati oleh orang banyak secara kontinu gitu ya. Jadi setiap hari terkadang orang juga pasti haus dan butuh yang namanya bidang kuliner. Jadi cash flow-nya lebih cepat apabila kita berbisnis kuliner. Itu salah satu yang membuat motivasi saya untuk membuat bisnis ini. Dan tentunya untuk awal memulai itu sangat susah sekali karena kita mengalami banyak sekali kegagalan. Di satu sisi saya mencoba survei terhadap 10 orang, itu awalnya banyak yang kurang manis, terus rasanya kurang dan lain-lain. Jadi saya mengeluarkan banyak biaya di awal waktu itu. Jadi untuk mendapatkan resep itu melalui banyak sekali tantangan ya. dan rintangan seperti itu. Dan saya mencoba untuk melihat pasar untuk melakukan banyak sekali inovasi. Karena kalau misalkan kita melihat tea break itu minumannya hanya seperti milk dan lain-lain, tapi di sini saya mencoba untuk menambahkan varian rasa seperti ada herbal drink. Wih, juga. Pokok intinya kita akan terus melakukan inovasi-inovasi dan juga inovasi di cup-nya juga itu bentuknya oval. Kalau misalnya tea kan masih kotak gitu, jadi lebih tebal dan juga lebih estetik gitu juga, dan menambah desain-desain yang lucu-lucu. Jadi ini bisa jadi kunci atau berbisnis apa ya, misalnya contohnya dari minuman tadi ya, lihat kalau packagingnya datar-datar bawahnya tuh alasnya datar. Kalau punya Kak Zainal nih malah pakai ide terbaru yaitu cupnya yang melengkung. Nah jadi ibarat ada identitasnya sendiri ya, keunikan. Tapi ya kalau ngomongin keunikan ya, penting banget gak sih keunikan itu bagi tiap-tiap produk yang mau dijual tuh? Penting banget teman-teman. Jadi kalau saya kasih bocoran di dalam strategi marketing itu ada satu hal yang namanya psycho marketing. Psikologi marketing perlu teman-teman pahami ya dalam membangun sebuah branding apapun yang menjadi pembeda antara bisnis teman-teman dan bisnis orang lain.
teman-teman jangan merasa insecure ataupun merasa tidak terima karena banyak sekali pesaing bisnis di luar sana, karena itu udah menjadi bisnis. Adanya pesaing itu sudah menjadi hal yang sudah biasa. Teman-teman harus menerima dan jadikan pesaing itu sebagai proses pendewasaan, proses belajar, proses evaluasi dari bisnis teman-teman. Karena kalau semakin banyak pesaing, berarti bisnis teman-teman semuanya itu memiliki proyeksi keberlanjutan yang cukup baik. Karena kalau misalkan teman-teman sendiri gitu, berarti bisnisnya itu kurang mungkin ya, kurang dianggap, kurang memiliki prospek ke depannya. Kita kasih contoh aja, misal pakaian ya, dari toko pakaian, karena banyak sekali pesaingnya dari brand-brand ternama. Jadi semakin banyak itu berarti bisnis tersebut memiliki tingkat keuntungan yang sangat besar seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bersaing tuh bisa jadi challenge sendiri buat kalian. Oh, Benar. buat kita maksudnya. Nah, contohnya aja kalau misalnya Indomaret sama si Alfamart. Mereka sama ya, identik banget ya, kayak kita mikir apa perbedaannya. Tapi ternyata mereka dengan persamaan itu justru mereka berkompetisi, memberikan keunikan masing-masing. Nah, lanjut nih Kak. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita sudah rangkum dari anak muda. Nah, pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh AM, seberapa penting sih modal ketika kita ingin melakukan usaha? Nah, ibarat kita sedikit tapi hasil yang maksimal. Nah, kalau dari pendapatnya Kak Zainal nih soal modal nih gimana nih? Ya, kalau saya membagi bisnis itu ada dua sebenarnya teman-teman. Ada yang butuh modal, ada yang tanpa modal sama sekali. Jadi bisa teman-teman milih yang mana. Ada beberapa bisnis yang tanpa membutuhkan modal, seperti bisnis reseller ataupun dropship juga. Jadi teman-teman menjualkan barang orang lain, tapi dalam artian teman-teman masih belum bisa memiliki itu secara 100% karena teman-teman menjual kembali. Dan kemudian misal yang modalnya sedikit itu menjadi YouTuber gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, sesuaikan sama passion. Karena kalau kita bekerja, kita melakukan suatu tindakan, tapi akan dengan kesukaan ataupun passion kita, itu nanti di tengah-tengah akan banyak sekali hambatan gitu. Tapi kalau kita sesuaikan dengan passion, menciptakan suatu kebahagiaan tersendiri karena kita menjalaninya dengan semangat, dengan ikhlas. Ini loh jalanku, ini loh passionku. Jadi lebih mudah nantinya untuk melakukan suatu tindakan, melakukan bisnis itu sendiri. Tadi pertanyaannya apa ya? Kalau soal Lupa Cafi nih sampai. Kak, model nih. Cafi. Oh, Cafi Cafi. sebutannya, maaf ya Kak kalau Ya, salah. ya. Nah, kalau Cafi nih modalnya nih awalnya gimana? Cerita sharing nih. Ini kan Oke, soalnya oke. kan pembicaranya langsung ya dari teman sendiri. Jadi bisa sharing Oke. gitu. Oke, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya kalau bisnis juga harus membutuhkan sebuah modal. Untuk mendapatkan modal itu saya mendapatkannya dari lomba-lomba sebenarnya. Jadi saya tabung beberapa sebagian keuangan. Sorry teman-teman, ada alarm. Oke. Jadi beberapa saya mengikuti lomba-lomba di tahun 2017, 2018, 2019. Saya mengumpulkan sekitar sisa uang itu sekitar 10 juta. Jadi 10 juta itu saya nekat untuk membangun sebuah vending minuman yang awalnya saya namain dengan nama Eskul Indonesia itu, teman-teman. Dan itu saya mulai awal tahun 2020, di bulan Januari tanggal 4 itu saya memberanikan diri untuk membuka bisnis minuman ini. Dan tentunya dalam bisnis kita tidak bisa bekerja sendirian, teman-teman. Jadi kita harus butuh yang namanya partner kerja, mitra kerja yang mana akan selalu support kita untuk menjalankan sebuah bisnis. Karena kalau teman-teman memulai sebuah bisnis yang itu akan merasa sangat berat sekali karena
teman-teman tidak menerima saran, masukan, dan lain-lain dari rekan kerja. Minimal ada satu orang yang teman-teman ajak untuk menjadi mitra bisnis. Justru mitra bisnis ya, nggak cuma saran atau ide yang bisa kita dapatkan dari mitra bisnis. Kalau misalnya kita dihubungkan dengan modal ya Kak, kita bisa dapat juga nggak sih di sana? Benar. Jadi saya menggandeng anak FKIP juga untuk berbisnis Cafe ini. Untuk modalnya waktu itu kita pakai perbandingan 70-30, jadi teman saya jadi kayak share cost gitu ya, pasti anak manajemen akuntansi paham tentang pembagian hasil seperti itu. Jadi dari situlah teman-teman bisa mendapatkan modal juga. Misal mau dari saya tapi rekan saya yang bekerja bisa, dan itu nanti sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sehingga misal dari teman saya itu kan di FKIP, mereka ahli untuk mengumpulkan massa gitu, sehingga ada plus minus masing-masing. Mereka membantu di sisi sini, saya membantu di sisi sini, sehingga bisa lebih berjalan ringan seperti itu. Tapi kan mau pertanyaan yang paling penting butuh nggak sih modal yang banyak itu buat memulai usaha? Iya, jadi gini teman-teman, untuk awalnya sebenarnya saya bukan bisnis minuman aja. Jadi saya mulai bisnis pertama kali waktu kelas 2 SMA. Saya berjualan roti Mariam di kelas. Jadi benar-benar mental diuji di sana, sehingga terbaik sampai saat ini gitu ya. Mau lepas dari bisnis tuh rasanya susah sekali, karena mulai dari SMA sudah diajarkan untuk berjualan di kelas-kelas. Bayangkan ke IPA 2 menawarkan satu itu benar-benar itu ya udah terlatih, benar-benar door to door waktu itu teman-teman. Jadi yang namanya pembulian itu sudah biasa sebenarnya. Waktu belajar banyak sekali, belajar proses juga, hingga saya ikut di berbagai macam lomba-lomba. Itu yang membuat saya tidak malu ataupun takut untuk bersaing dengan orang-orang yang lebih profesional. Jadi saya juga punya power di sini, saya juga punya empowering system di dalam tubuh saya yang sudah dilatih sejak 2 SMA. Jadi itu yang selalu membuat motivasi. Dan sebenarnya untuk sendiri teman-teman, benar tadi yang pertama, bisa dari modal sendiri dengan hasil sendiri. Dimulai dari bisnis yang kecil-kecil terlebih dahulu. Misal teman-teman tidak perlu melakukan ataupun membuat bisnis yang langsung gede gitu. Jadi teman-teman belajar bisnis dari kecil-kecilan terlebih dahulu, karena banyak sekali kan peluang yang saat ini. Kalau di teman-teman sendiri banyak yang berjualan masker, karena media sosial sangat mengintegrasikan gitu ya, kemudahan di dalam kehidupan. Misal teman-teman aja jualan ini di WhatsApp, itu nanti banyak sekali yang akan tertarik gitu ya. Teman-teman harus bisa juga belajar desain grafis untuk lebih menarik. Soft skill-nya bisa ditingkatkan dan dituangkan ketika melakukan bisnis ya. Benar. Oh ya, udah bahas soal kita promosiin barang di WhatsApp. Nah itu kan sama dengan kita melakukan marketing terhadap produk kita, walaupun itu lingkupnya sangat internal sekali, mungkin hanya terbatas dengan kontak pribadi. Nah kalau marketing nih paling enak saat ini mainnya di apa? Apakah kita bisa tetap melakukan marketing yang modelan lama kayak yang tradisional, atau sekarang mainnya Instagram, Facebook, apa gimana? Soal Kavi ya nih Kak. Ya, jadi gini teman-teman di sini dalam memulai harus pandai melihat peluang saat ini dan harus bisa melakukan riset pasar. Kira-kira segmen pasar teman-teman ini lebih menyukai yang namanya digitalisasi atau secara konvensional. Jadi kalau misal saya melihat segmennya lebih banyak di anak usia remaja gitu ya, di anak perkuliahan, SMA, SMP yang menyukai, tapi semua segmen kena kok sebenarnya. Tapi yang paling banyak saya melakukan riset ternyata dari usia 15 sampai 30. Jadi itu yang menjadi segmen pasar saya, sehingga
pasti di usia-usia ini banyak melakukan digitalisasi dan pasti punya Instagram, sosial media, maka segmen pasarnya ataupun strategi marketingnya fokus sama saya digitalisasi, sehingga Instagram ada, Facebook ada, ini sedang melakukan pembuatan website juga sama Facebook Ads. Jadi ini yang menjadi daya tarik ya teman-teman. Karena kalau kita misal ingin mengetahui sebuah bisnis orang, pasti yang dilihat tuh dari Instagramnya. Jadi dalam bisnis pasti teman-teman harus punya Instagram, karena Instagram menjadi power Tempat, juga ya, ya. tempat mencari bisnis yang dituju untuk mencari kebutuhan manusia gitu ya. Tapi kalau misalnya mengelola Instagram tuh bagaimana? Apakah kita hanya membutuhkan foto yang bagus atau kita rajin upload? Soalnya beberapa permasalahan nih muncul ketika kita memulai berbisnis di Instagram ya. Kita udah upload foto, upload lah intinya, tapi nyatanya penjualan kita masih stuck di situ aja. Nah, tips-tipsnya kalau misalnya kita main Instagram bisnis tuh gimana? Ya, untuk bisnis di Instagram, teman-teman yang harus teman-teman ketahui bersama bahwasanya yang paling penting adalah desain ya teman-teman. Kita harus pinter belajar desain, harus bisa, kalau misal teman-teman masih belum pinter dengan desain, bisa menggandeng orang gitu, ataupun belajar dari orang lain. Karena kalau kita membayar orang hanya untuk Instagram saja itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisnis yang kecil. Jadi kalau saya awal itu, saya benar-benar bukan background dari anak grafis, bukan dari anak yang paham tentang desain gitu ya. Tapi saya belajar dari orang-orang lain, saya mencoba untuk menggali ilmu dari sana, dan coba teman-teman cek Instagram Cavi ID, itu desainnya bisa dicek sekarang. Itu saya melakukan desain itu dari Corel sama Canva juga sebenarnya. Yang paling mudah itu dari Canva, sehingga untuk bisnis awal saya sarankan teman-teman untuk download Canva di sana. Karena kalau misalkan teman-teman malu untuk belajar dari orang secara langsung, bisa dari YouTube. Karena YouTube sekarang sudah banyak sekali tutorial di sana. Teman-teman cari apapun, insya Allah ada semua di YouTube. Pelan-pelan pelajari, karena yang terpenting adalah desain untuk menarik orang lain. Selanjutnya kita bagaimana cara untuk menggembar-gemborkan kembali strategi marketing. Terus tembak selebgram itu, terus waktu melakukan paid promote dan lain-lain, karena dari traffic Instagram itu bagaimana cara kita untuk bisa memperbanyak kunjungan yang ada di Instagram kita. Karena kalau orang misalkan mengunjungi Instagram, kalau misalkan Instagramnya biasa aja, itu pasti akan secara cepat untuk exit dari Instagram teman-teman. Tapi kalau desainnya menarik, itu akan memotivasi untuk terus menggali Instagram itu. Ibaratnya kadang-kadang kayak bosen ya, cuman kayak upload foto, ini produknya, ini harganya. Benar. Nah, jadi kayak bisa didesain teman-teman. Juga nih, misalnya ada tips ya, kalau misalnya aku lihat dari Instagram yang terkenal itu ya, rata-rata mereka kayak mengajak berkomunikasi dengan pelanggannya. Nah, bisa kayak mereka ketika ada perayaan hari apa mereka memberikan diskon, lalu ketika mereka mengadakan giveaway ketika pada hari tertentu juga. Nah, bisa seperti itu ya. Ya, itu juga salah satu strategi juga. Misalkan teman-teman bukan hanya upload tentang produk saja, tapi motivasi juga bisa. Lalu kemudian teka-teki ataupun giveaway yang mengundang banyak orang, sehingga orang tersebut tertarik untuk komen, tertarik untuk like, dan lain-lain. Itu juga sehingga bisa menjadi peluang pasar ya justru ya ketika kita dalam bisnis. Instagram harus punya itu sih. Nah, benar-benar juga kalau misalnya tadi ngomongin belajar edit ya, kayaknya benar yang dibilang dari Kak Zainal, nggak perlu muluk-muluk dari Corel atau Photoshop, bisa hal-hal yang sederhana aplikasinya dari Canva itu. Canva tuh mantep banget sih menurut aku. Kayak semua orang pasti bisa menggunakannya. Benar-benar. Terus ya Kak Zainal, boleh cerita dikit nggak? Tadi kan udah di-mention tuh di bisnisnya mulai pada awal 2020 dan itu namanya Eskul, bukan si Cavi. Nah,
Gimana tuh ceritanya kayak sejarah Oke. gitu ya? Iya, iya Mantap teman-teman. banget itu. Kalau boleh cerita, sebelum berganti nama, sebelum berganti branding ke Cafi, sebenarnya Cafi ini terbentuk dari dua kata. Oh, ada Ca, filosofinya teman-teman. Ca itu dalam bahasa Thailand artinya teh, dan Vi itu merupakan singkatan dari kopi. Jadi perpaduan antara teh dan kopi juga ada milk-nya juga di sana. Seperti cha time itu waktunya ngeteh. Jadi itu cha adalah bahasa Thailand dari yang namanya teh. Jadi teh dan kopi. Masih sebenarnya. baru kepikiran nih semua Ya, teman-teman itu- di sini. Itu yang dua kata yang membangun branding saya. Sebelum Cafi, awalnya namanya Eskul Indonesia. Jadi Eskul Indonesia ini saya bentuk dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Lalu berganti nama menjadi Cafi, berganti semuanya rebranding lah istilahnya. Jadi untuk Eskul Indonesia saya bergerak hanya masih satu outlet, satu cabang, masih dengan satu cabang yang awalnya saya langsung letakkan di segmen pasar yang jauh dari kampus, jauh dari eh, kota gitu ya. Saya Dimana letakkan tuh, di Kalisat karena benar-benar saya melihat segmen pasar di sana belum ada pesaing untuk minuman boba, sehingga awal grand opening bisa langsung tembus waktu itu 340 cup dalam sehari. Itu Gila. saya langsung kayak aduh gila, ini bisnis ini besar banget gitu ya. 300 cup loh teman-teman, bayangkan kalau harganya 10.000, 3 juta waktu itu sehari. Gila, ini megang uang segini. Jadi awal grand opening itu saya langsung buka dari jam 8 sampai jam 9 malam untuk grand opening di sana. Sehingga wah, segmen yang jauh dari kampus pun bisa kena gitu ya. Karena kalau misal saya buka di kampus belum tentu juga, karena banyak sekali pesaingnya di sana. Apalagi dengan brand baru yang orang masih ragu untuk mencoba, tapi di Kalisat mendengar sebuah minuman boba itu langsung banyak sekali. Langsung banyak yang nyerbu ya malah. Saya juga tepat sih sebenarnya, lokasinya itu di belakangnya itu tempat les-lesan, toko baju, sebelah kiri itu ada kuliner seperti Bujasera, dan parkirannya juga luas, mobil-mobil juga bisa waktu itu. Lokasinya Jadi mempengaruhi banget strategis ya. kebetulan, sehingga di teman-teman jangan membayangkan oh di kampus untuk sukses tuh harus di dekat kampus, harus di Jember Kota. Tidak selalu ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar melihat pasar dan melakukan riset seperti tadi itu teman-teman. Awalnya bernama Eskul, lalu berjalan 1 bulan saya langsung bisa buka outlet baru, membuat outlet baru lagi, desain gerobak lagi, dan Februari terus melakukan persiapan hampir ke Maret mau grand opening yang di daerah kampus. Saya sudah DP untuk sewa tempat di Jalan Jawa, sudah DP. Dan saya langsung cek ini, ternyata ini sedang dalam pandemi Covid. Sebelum Februari kan belum ya, Indonesia belum ada Covid. Tapi sudah ada info bahwa di luar negeri sudah ada Covid. Saya langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan sewa di kampus itu, karena pastinya kalau misal udah sampai ke Indonesia, bisnis saya yang akan babak belur nantinya. Sehingga saya langsung memutuskan ke orangnya itu di Jalan Jawa, oh, mohon maaf Bapak, saya memutuskan untuk tidak berjualan di kampus terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang perlu saya antisipasi. Dan alhamdulillah DP-nya dikembalikan, teman-teman. Rezeki banget sebenarnya. Itu malah jadi hal yang baik ya, ketika malah kalau kita tahu ya, malah karena pandemi ini kan justru mahasiswa pada pulang. Benar. Dan itu bisa saja menjadi jurang buat eskul waktu itu, tapi malah Zainal bisa punya pemikiran proyeksi lain. lah teman-teman. Jadi harus melihat kira-kira 1 bulan ke depan ini ada hal apa yang menarik. Bisa positif, bisa negatif. Kalau positif lanjutkan, kalau kiranya mendekati BEP atau kurang dari BEP diperkirakan, itu teman-teman harus antisipasi, sehingga
waktu itu saya masih membuka satu cabang dulu sebelum corona, yaitu di Kalisat. Saya cek gimana cash flow-nya di Kalisat, ternyata masih bisa bertahan di kala pandemi, sehingga saya masih belum mem-PHK. Juga ya Kak. Ya maksudnya meliburkan karyawan istilahnya. Jadi saya untuk yang di Kalisat itu belum pernah libur sampai saat ini. Dan gerobak yang awalnya saya ingin taruh di kampus itu terpaksa masih ditaruh di rumah aja tanpa ada perputaran keuangan lah ya istilahnya, masih berdiam diri di rumah sampai pandemi ini selesai gitu. Terus awalnya bernama Eskul, lalu saat-saat pandemi saya memberanikan diri karena biaya penyusutan ya akan terus Iya, terus tiap tahunnya pasti. akan terus menyusut kalau tidak digunakan, sehingga saya coba untuk membuka di daerah Patrang, dan ternyata waktu pandemi ternyata masih gitu ya mengalami kegagalan juga. Jadi bisnis di Kalisat itu ya turun, cuman masih aman lah, masih ada keuntungannya walaupun tidak seperti sebelum pandemi. Tapi yang di Patrang ini saya mengalami kerugian yang cukup besar karena saya nekat sebenarnya teman-teman. Waktu apa ya, bulan April, Mei saya mulai di Patrang itu bulan Mei, dan saya cek 1 bulan ternyata habis gitu ya buat bayar karyawan, bayar sewa habis, dan bahkan saya harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membayar karyawan. Jangan sampai, kalau saya gak setuju sebenarnya untuk mengurangi gaji karyawan karena mereka udah mengeluarkan tenaga untuk bisnis kita, dan dikurangi itu suatu hal yang saya sangat tidak setuju, sehingga saya harus spend money dari uang pribadi saya, tapi tidak apa-apa, semoga ada barokah lain. Dari situ saya langsung saya melakukan survei pasar, bagaimana sih Eskul ini di pandangan masyarakat Jember. Dan ternyata hampir 50% banyak yang komen kurang baik dari segi rasa, lalu kemudian cup dan desain di Instagram, warnanya begitu kacau juga desain di Instagram, karena saya benar-benar awal masih pertama kali membuat grafis di Instagram, desain grafis gitu ya. Jadi banyak komenan-komenan yang membangun, banyak juga yang mencela, dan ya itu gak apa-apa sih sebenarnya. Jadi buat motivasi saya langsung melakukan rapat sama teman saya yang FKIP, gimana caranya bisnis kita bisa terus berjalan, bisa terus bertahan, karena untuk memulainya ini butuh perjuangan, masa kita langsung menyerah begitu aja. Karena kalau ibaratnya saya analogikan seperti kita mengayuh sepeda. Kalau kita terus mengayuh, kita akan sampai ke tempat tujuan, yaitu ladang kesuksesan. Tapi kalau teman-teman berhenti, dan itu pasti teman-teman tidak akan mencapai tujuan tersebut. Jadi bagaimana cara saya untuk bisa bertahan? Saya langsung melakukan rapat internal di Kalisat sana, gimana caranya biar melakukan branding yang baru lagi, merubah mindset yang dari Eskul yang awalnya banyak sekali masukan-masukan, sehingga di bulan Juni saya langsung membuka Cafi Indonesia ini dengan melakukan branding yang luar biasa. Teman-teman bisa cek Instagramnya, banyak sekali gitu ya, desain-desain yang menarik, unik dan lain-lain. Saya langsung photoshoot dan lain-lain, langsung melakukan kayak belajar ke pakar grafis lah istilahnya. Ada teman saya yang ahli Corel gitu ya, saya dikasih tahu bahwasanya desain dan bisnis itu suatu hal yang beriringan, karena itu yang nantinya akan menarik banyak pelanggan. Dan teman-teman kalau melihat peluang saat ini, ternyata TikTok itu juga menjadi suatu hal yang menarik sekali untuk dijadikan suatu bisnis. Karena dulu saya beranggapan bahwa apa sih TikTok ini, alay gini loh. Ternyata pada saat ini TikTok itu bukan hanya digunakan suatu hal yang biasa-biasa saja, tapi bisa digunakan sebagai bisnis. Dan menurut survei bahwasannya
misal teman-teman melihat video TikTok itu akan lebih memutar video tersebut lebih lama, karena di TikTok itu banyak sekali kan video yang membuat kita ingin tertarik melihat terus. Sehingga kalau saya cek, saya pernah melakukan share di WhatsApp gitu ya, sampai 6 titik ya, 6 slide gitu ya. Dan itu semuanya dilihat oleh orang yang sama, sehingga terus kan terkadang kan langsung di skip gitu. Jadi ternyata dari TikTok itu orang tertarik juga untuk melihat brand saya. Malah bisa jadi alat dan menjadi pasar ya. Benar. Ya. Bisa dimanfaatin nih, apalagi cewek-cewek yang misalnya suka goyang tuh ya. Boleh, nah, bisa dimanfaatin sambil bawa produknya, dikasih tulisan kayak deng gitu. Betul gak sih? Kayak gitu. Itu ya. Berarti nih, kalau misalnya anak manajemen belajar namanya life cycle produk ya. Nah, life cycle-nya bisnisnya Kak Zainal nih mantep banget. Meskipun dia udah lagi lagi berkembang-kembangnya, terus dia down, malah dia tetap berusaha lagi dengan namanya rebranding ya. Tapi kalau misalnya rebrandingnya itu total ya, dari tadi kayaknya warnanya, logonya, warna, logo, lalu rasa juga, bahan baku saya ubah total. Dan yang awalnya saya mencoba untuk mensurvei 10 orang, saya tingkatkan lagi menjadi 20 orang. Gimana caranya 20 orang ini 80% bilang suka dan mantap gitu. Jadi istilahnya kalau udah 80% udah bilang sip, mantap dan lanjutkan, itu saya langsung buka Cafi, dan ternyata udah 86% di Google penelitian itu loh guys. Ternyata banyak yang saya testeri, semuanya 20 orang, dan itu banyak sekali yang udah bilang suka gitu ya. Jadi saya merubah banyak sekali warna logo, warna bisnis, gerobak juga, dan lain-lain. Sehingga all out sekali ya Kak Zainal ya. Sehingga 1 bulan setelah Cafi berjalan, lahirlah adik baru lagi di Ambulu gitu. Wah, berapa cabang sekarang? 3 ya? 3 berjalan dan mau ke 4 sebenarnya. Gila, nambah. Masih mahasiswa loh, teman kita sendiri ya udah punya bisnis yang berkembang kayak ini. Pusing sih sebenarnya. Tapi itulah ya buat teman-teman belajar. Jadi misalnya rebranding ya, kalau misalnya kita ada ganti suasana baru ya, itu sebenarnya bukan bangkrut ya teman-teman. Tapi malah itu menjadi strategi marketing terbaru buat kita ya, buat ningkatin penjualan. Benar. Bahkan saya awalnya udah mau nyerah gitu, jual aset. Ternyata saya jual aset di Facebook gak ada yang beli. Gimana ini? Karena bener-bener nekat, dan mungkin gara-gara COVID juga sih sebenarnya. Jadi, dan powernya Eskul waktu itu masih belum kuat untuk bersaing dengan yang lainnya. Tapi kalau Cafi ini insya Allah saya udah siap lah bersaing dengan brand-brand yang lainnya. Bismillah, sukses pastinya. Coba dicek teman-teman Instagramnya apa @cafi.id ya? Ya, cafi.id. Nah, bisa cek situ. Boleh lah. Untuk cek Instagram, desain dan lain-lain. Alhamdulillah cabangnya yang di Kalisat, di The Cluster Sakinah, di depan perumahan yang rame itu, teman-teman bisa, kalau misal ke daerah Kalisat bisa langsung ke sana. Kalau di Patrang, di depan Polsek Patrang, di sebelah Alfamart, jadi bisa cobain teman-teman. Lalu di Ambulu itu ada di daerah Bedengan sebelah selatan Puskesmas Pembantu di sana juga. Sehingga 3 bisnis ini saya cek selalu perkembangannya bagaimana. Yang penting sebenarnya walaupun new normal juga penyesuaian gitu ya. Kalau saya lihat cash flow-nya tidak seperti sebelum pandemi, tapi selama itu di atas batas BEP, saya lanjutkan karena di situ banyak manfaat juga, karena kita juga membantu masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bekerja di Cafi ini. Di Ambulu itu ada 1 yang jaga, dan di Kalisat 2 orang, di Patrang 1 juga. Kadang saya juga bantu juga di Patrang kalau misal lagi free gitu ya teman-teman. Berarti yang membantu banget ya, misalnya kalau dari Eskul maupun Cafi itu ya, mereka membuat bisnis bukan hanya untuk mendapatkan untung ya, tapi juga ingin bermanfaat untuk masyarakat juga ya, dengan menyediakan lapangan kerja baru.
banget ya. Tepuk tangan buat Kak Zainal semuanya. Bisa ya tepuk tangan online. Tepuk tangan online di depan HP masing-masing. Iya. Oke. Mungkin ini cukup sekian ya dari sesi tanya jawab dari Kak Zainal. Mungkin aku mau langsung ke sesi Q&A dengan teman-teman anggota muda. Nah, dari teman-teman anggota muda yang ingin bertanya, ingat kodenya saya mau bertanya. Nah, kalian ketik di kolom chat saya mau bertanya. Nanti aku bakal mempersilahkan kalian untuk hidupkan mic maupun kamera. Oke, yuk yang mau tanya soal. Tanyanya seputar bisnis ya. Nah, Jangan kalau ke mau lain-lain tanya ya yang takutnya. pribadi, kunjungi Instagramnya Kak Zainal sendiri ya teman-teman. Ya, boleh deh nanti di follow, nanti langsung tak follow. Wiss, ini Boleh follow promosi. Cavinya, boleh IG saya sih Bener, boleh bener, sih. bener. Bebas. Oke. Ayo, teman-teman boleh tanya nih, apa kalian kepo apa? Mau kepo uangnya dapat dari mana Kak modalnya? Tadi udah dijelasin sih Dan sebenarnya. saya harap teman-teman angkatan muda ini nantinya punya bisnis sendiri, walaupun orientasinya misal kerja di kantor, tapi dari bisnis itu banyak sekali nanti teman-teman yang bisa membentuk kepribadian sendiri. Boleh. Semoga ada bisnis nanti yang teman-teman jalani walaupun orientasinya kerja di kantor gitu. Kadang saya melihat teman saya, mohon maaf, keluarga saya ada yang kerja kantor, tapi sembari bisnis dan itu bisa sukses, keren banget. Semoga aja ya teman-teman. Boleh silakan tanya aja semua seputar bisnis yang kalau misal saya pahami nanti akan saya Nah, jawab. benar. Kita bisa sharing langsung nih. Ini bukan kita Kita- apa ya menjawabnya secara teoritis, malah kita Iya, ada sama-sama iya. belajar juga sih. Oh, itu ada yang tanya kayaknya. Oke, ada yang mau bertanya, Angelina Cynthia. Oke, Angelina Cynthia, boleh hidupkan mic-nya dan kameranya mungkin biar kita bisa tahu aja kamu. Yuk, Angelina. Halo Kak. Hai. Oh, Halo. sebentar ya, Iya, Angelina. denger ya? Boleh suaranya? Halo Kak. Dengar nggak? Halo, dengar. Udah. Izin bertanya ya Kak ya. Oke. Mau tanya, ya, aku juga pengen buka bisnis juga minuman kayak Kak Zainal gitu. Dari kemarin-kemarin cuma tertunda karena adanya pandemi gitu Kak. Takutnya malah ya gitulah rugi gitu. Kan Halo, karena Angelina, sebentar ya. Suaranya Angelina agak kurang jelas. ya pengen tanya nih Kak. Kak Zainal kan di grand opening sampai tembus 340 cup. Masih nggak jelas Kak? Tanya Kak perhatian pasar gitu biar tembus segitu di grand opening kayak gitu. Terima kasih Kak. Oke, bisa langsung jawab ya. Triknya ketika kita melakukan grand opening ataupun soft opening Soft kan katanya itu opening. juga bisa ya. Oke, Kak, ayo cerita-cerita. Oke, saya kasih sedikit strategi di sini Banyak teman-teman. juga nggak apa-apa kok, Kak. Ini kan Iya, sendiri ini boleh. semuanya. Iya, sedikitnya itu cukup banyak ini. Untuk menarik pelanggan awalnya di Kalisat yang pertama, karena segmen Kalisat belum ada minuman seperti itu. Mungkin masyarakat sana itu langsung menarik dan ingin tahu minuman boba seperti apa. Karena kalau mereka ingin minum minuman boba ataupun minuman kekinian tuh harus ke kota waktu itu ya, segmen pasarnya. Sehingga saya untuk melakukan grand opening itu tidak H-1, untuk soundingnya tidak H-1. Jadi waktu itu kurang lebih sekitar H-10 saya persiapkan tuh desain, lalu kemudian
Oke, kembali lagi bersama Cek. kita. Mohon maaf ya, barusan ada trouble ya. Oke, lanjut Kak dari tadi tadi ngomong Grand opening ya? grand opening. Oke, sorry teman-teman terputus ya. Saya ulang di sebelumnya. Jadi awalnya juga saya nembak selebgram itu. Kalau teman-teman punya teman-teman selebgram itu Yang hits banyak ya followersnya. itu dimintai bantuan gitu ya teman-teman. Jadi waktu hari Sabtu itu langsung saya tetapkan Hamin 10 hari promosi, setiap hari promosi sampai Hamin 3 saya genjotkan promosi dengan video dan lain-lain sehingga Kalisat benar-benar meledak waktu itu, dan juga modal sudah siap, cup dan lain-lain, bahan-bahan juga sudah siap karena saya juga yakin pasti akan habis banyak. Saya kasih promo juga kebetulan waktu itu. Sehingga pada tanggal 4 Januari itu langsung banyak sekali kayak udah antrian beli tiket kereta aja gitu ya teman-teman. Jadi untungnya juga ada 4 orang yang bantu saya, rekan saya sama 2 karyawan yang membantu, sehingga ya melelahkan sih hari itu juga. Tapi kalau teman-teman sudah kayak melihat uang gila, ini uang banyak banget gitu, pasti kayak sudah terbayarkan gitu. Ya ampun, Feedbacknya itu sehari itu 3 memang juta. bagus banget ya, jadi kita kayak merasa bahagia juga walaupun Capek ya seharian karena awal itu butuh ini loh, sedotannya kurang, sedotan langsung cari sedotan ininya kurang jadi cari. Emang bener sih, saya percaya bahwa usaha salah satu hal yang tidak pernah mengkhianati kita adalah usaha dan hasil gitu sih. Jadi kuncinya sebelum tadi grand opening kalian puas-puasin memasarkan maksudnya memasarkan produk kalian ya, bisa manfaatin teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri yang punya banyak followers yang rajin upload story atau feed foto, bisa banget itu dipromosiin ya. Yep. Benar. Ibaratnya kalau misalnya aku pernah belajar nih di marketing, kalian tuh kalau ngiklan jangan setengah-setengah, jadi kayak di fullin aja sampai orang tuh merasa bosen, tapi iklan itu melekat di otak kita. Benar. Oke, gimana dari Angelina, ada tanggapan dari jawaban Kazena? Satu lagi yang terpenting ya teman-teman. Teman-teman harus mempunyai rasa memiliki terhadap bisnis yang teman-teman jalani. Kasih rasa cinta terhadap bisnis yang teman-teman jalani. Jangan sampai teman-teman merasa ada yang janggal dengan bisnis, karena itu pasti susah sekali untuk jalan. Harus jalani dengan ikhlas dan milikilah, ini bisnisku. Kalau bukan aku yang nge-branding, siapa lagi gitu. Karena kalau orang lain mungkin sekedar membantu 1 hari aja. Tapi kalau kita wajib kayak, ini bisnisku, aku harus besar dari bisnis ini. Karena kalau bukan kita sendiri itu siapa lagi gitu ya. Nanti kan untungnya balik ke kita ya Kak, senang-senangnya kita juga. Sakit-sakit dahulu. Nanti kalau udah bisnisnya gede, dikasihkan aja ke manajer. Mantap banget ya. Kalau misalkan manajernya mengalami kerugian, marahi aja gitu kan misalnya. Tapi kalau misalkan bisnis kecil ya kita jalani dulu. Marahi diri kita sendiri. Misal malu, misalkan ada beberapa orang yang malu untuk memposting, dodolan es apa sih, batine apa sih. Kadang ada beberapa yang masih malu gitu jual seperti itu. Kadang ya jual pakaian jual pakaian orang ini kan pasti ada orang ini. Tapi ya alhamdulillah mental saya udah terbentuk dari sejak SMA itu, berjualan kue di kelas-kelas itu udah biasa sekali. Jadi dicaci maki orang pun udah biasa. Misal teman-teman mau marahi saya di depan sekarang pun ya biasa aja, saya marahi kembali malah gitu. Kuncinya percaya diri kita posting foto nggak perlu mikir ini teman-teman pada risih nggak ya kita upload terus. Benar. Udah getkan aja teman-teman. Toh uang makan bukan mereka yang tanggung gitu loh teman-teman. Tapi jangan sampai teman-teman kayak merasa yang paling hebat, itu gak boleh, tetap merendah. Ajak teman-teman yang lain sharing-sharing. Walaupun temennya itu bukan yang ahli di bisnis, tapi ajak sharing, ajak ketemuan. Jadi jangan sampai seperti bekerja sendiri dan lain. Kasihlah tester, pasti teman-teman pasti akan mempromosikan gitu. Siapa tahu teman kita malah jadi marketnya, jadi pasarnya kita, teman kita beli di kita terus, kitanya seneng dan silaturahmi antar teman jadi meningkat ya gara-gara itu.
Oke, dari Angelina gimana? Oh, sudah jelas, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Jangan lupa ya kodenya, saya mau bertanya. Ya udah kayak call center yang di TV ada kodenya. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Teman-teman yang daerah Banyuwangi Kota, siap-siap ya, Cafi Banyuwangi akan segera hadir di Banyuwangi Kota. Nanti grand openingnya saya kabari. Nanti Masih langsung bisa persiapan. Bu ya, sama teman-teman dari Harus ya. Banyuwangi. Bisa langsung ketemuan dengan Kak Zainal ya, sharing-sharing pengalaman. Atau mau kenalan secara pribadi, itu nggak apa-apa. Oke, belum ada. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Kita ini sampai jam berapa sih nanti? Saya lanjutkan kayak sharing-sharing. Masih ada waktu kok, Kak. Nggak apa-apa, sharing dulu. Ada apa? Bukan ya? Oke ya teman-teman. Saya kasih 5 tips ya dalam memulai bisnis. Yang pertama, teman-teman harus punya mimpi yang besar. Karena waktu itu saya mendapatkan motivasi di seminar bahwasanya mimpi itu bisa memindahkan gunung. Itu sebuah makna konotasi yang artinya dari sebuah mimpi itu akan banyak sekali perubahan besar, bahkan gunung pun bisa diubah gitu ya dengan adanya mimpi. Tulis, jangan hanya sekedar angan-angan. Mimpi teman-teman tulis di secari kertas, tulis 100 target yang harus saya capai di usia sekian. Karena saya juga menulisnya di suatu kertas. Mulai tahun 2017 tuh saya sudah tulis yang sudah dicapai, saya langsung centang dan ternyata ini seperti ada yang mengarahkan jalan hidupnya. Kayak di tahun 2017 saya ada target ini, tahun 2018 ada target ini. Sehingga di situ teman-teman akan seperti mengalir gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Misal di tahun 2018 saya pernah menulis saya harus bisa kuliah di salah satu universitas. Itu sudah tercapai. Lalu kemudian IPK 3 itu semuanya tulis saja teman-teman target-target yang positif sehingga nanti teman-teman kayak seperti ada yang mengarahkan. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu berdoa dan tidak lupa untuk vertikal ke atas juga, untuk berdoa, sholat malam, sholat duha, dan lain-lain. Itu tetap harus dilakukan karena sepinter-pinternya teman-teman, sepinter melakukan strategi marketing dan lain-lain, tapi kalau misalkan Tuhan tidak berkehendak sama aja. Jadi izin Tuhan semuanya. benar, ya. itu semua udah dijalani. Oke Kak, ternyata ada yang mau tanya. Wah ada ya, sampai terlupa. Putra Bagus. Oke Putra Bagus, dipersilakan hidupkan mic-nya dari kamera mungkin biar kita kenal sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong nggak, Putra Bagus? Dengar gak, Mbak, suaranya? Iya. Iya, dengar. Mbak Rila, saya Didin. Mau tanya, Mbak. Gini pertanyaannya. Kan kalau misalnya Mas Zainal ini kan sudah punya usaha cafe. Cafe itu kan rata-rata kayak boba gitu ya. Kalau boba itu kan kalau kita lihat sendiri sekarang itu kan kayak sudah banyak saingannya gitu loh, Mas. Apa Mas Zainal itu waktu mau awal-awal bikin ini atau sekarang yang sudah dijalaninya itu karena memang dari keinginannya buka usaha boba atau karena cuannya yang besar ya Mas ya? Atau mungkin ada segi-segi atau mungkin ada segi lain yang dihasilkan dari bisnis boba ini? Sudah sih itu tanya. Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini balik lagi ya di awal atau sejarahnya dari Eskul maupun Cafi tadi ya. Gimana? Apa ya? Perencanaannya dulu tuh gimana Kak Zainal? Oke, ini lebih mengarah ke tujuan saya membuka bisnis ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi untuk awal saya sebenarnya bukan mencari uang ataupun profit yang besar. Saya sebenarnya pingin waktu itu melihat kayak masih banyak pengangguran di Jember, walaupun mungkin saya merekrutnya hanya 1-2 orang, tapi semoga bisa membantu lah
rekan-rekan yang lain. Jadi pinginnya melakukan konsep sosiopreneur itu Kak Rila. Jadi lingkungan sekitar bisa mendapatkan dampak positif dari adanya usaha minuman ini. Karena juga waktu Januari itu saya anggap bahwasannya bisnis minuman yang paling memiliki profit yang cukup baik, terus waktu cash flow yang cukup besar, proyeksi tingkat kesuksesan yang cukup tinggi di bidang kuliner. Lagi in-innya waktu itu ya dari pesan kopi dan kawan-kawannya. Itu sedang janji jiwa sedang melejit-lejitnya, sehingga saya coba untuk membuat suatu bisnis ini juga. Sebenarnya saya juga bisnis kuliner makanan dan cafe ini juga. Jadi makanannya itu roti Mariam mulai tahun 2017 sampai saat ini saya masih tetap berjualan, dan cafe ini juga saya berjualan via online dan offline juga ada. Sehingga untuk membukanya itu memang karena saya seperti yang saya sampaikan bahwasanya bisnis yang semakin banyak pesaingnya itu berarti bisnis yang ingin orang lain itu minat, sehingga bisnis ini adalah bisnis yang memiliki proyeksi yang besar gitu ya teman-teman. Bersifat proper ya. Banyak diminati oleh orang. Oke, yang mau berbisnis dan kalian takut karena ini juga jualan. Oh, sekarang lagi ininya jualan masker. Tapi orang-orang kadang-kadang juga takut mau jualan masker, nanti ntar kalah sama yang pinggir jalan atau ada yang jualan online dari brand ternama. Kan nggak perlu takut nih. Khususnya buat divisi fashion bisa kalau misalnya mau jualan masker, punya ide ada tie-dye. Nah, di tie-dye itu maskernya. Jadi banyak inovasinya ya ketika kita memulai berbisnis dengan jenis usaha yang sama gitu. Oh ya, teman-teman, saya kasih suatu motivasi, tapi motivasinya ini dari orang lain sebenarnya. Waktu itu KSKM mengadakan seminar Indra Sugiarto ya, mendatangkan Indra Sugiarto. Jadi beliau mengatakan bahwasanya perbedaan antara pedagang dan entrepreneur itu terletak dari tingkat kebermanfaatan kepada banyak orang. Jadi fokusnya Indra Sugiarto waktu itu menulis buku bukan mencari uang, tapi mencari orang-orang agar termotivasi dari adanya buku tersebut, sehingga semakin banyak orang yang termotivasi, sehingga Instagramnya Indra Sugiarto itu semakin banyak followersnya, pengikutnya semakin banyak, karena beliau mengatakan bahwasanya semakin banyak kamu melakukan kebermanfaatan kepada banyak orang, itu akan sejalan dengan keuntungan yang akan kamu capai di jangka menengah dan jangka panjangnya. Itu melekat sekali. Jadi misal teman-teman selama memulai bisnis tujuannya baik, misal masker tadi ya, masker kan sangat berguna sekali di pandemi ini. Itu selain teman-teman mendapatkan pahala, juga bisa membantu finansial teman-teman. Dan alhamdulillah perkuliahan saya, terus biaya hidup saya sudah tidak minta orang tua lagi. Bahkan terkadang saya juga ngasih orang tua juga per bulannya. Jadi itulah teman-teman, berawal dari rasa capek sampai tidak tidur, dicaci orang kurang manis, itu kepikirannya sampai semalaman gitu, bener-bener. Karena untuk membuat bisnis kuliner itu yang terpenting adalah rasa, kembali lagi. Kalau teman-teman udah punya rasa kuat gitu ya, misal kayak janji jiwa udah punya rasa yang tepat, mereka jual harga 25 pun berani. Tetap dibeli. Sehingga jangan takut untuk misal berbuat bisnis kuliner, oh gula kok larang yo, tak titik noai. Itu jangan ya teman-teman, karena juga saya waktu itu berkunjung ke Jakarta ke salah satu kuliner ayam, seperti ayam geprek ya istilahnya, ayam geprek. Dan itu saya dikasih tahu. Waktu itu kan sempat nih harga Lombok sampai 100.000 per kilonya. Jadi saya dikasih tahu, Mas, misal kamu nanti, saya waktu itu masih baru lulus SMA, jadi belum punya bisnis. Beliau itu langsung bilang, Mas, oh saya yang bertanya, Pak, ini gimana Pak? Kan harga Lombok kan tinggi. Kira-kira komposisi Lombok ataupun
bahan-bahan lomboknya itu dikurangi atau diganti bahan lain. Dan beliaunya itu langsung bilang, semahal apapun dan sesusah dicari pun jangan sampai merubah yang namanya komposisi rasa. Kan ada beberapa mungkin dari pebisnis bisnis itu yang misal mengubah lombok diganti merica gitu ya. Jadi itu jangan. Itu akan teman-teman akan kehilangan banyak sekali pasar ataupun market ya istilahnya dalam manajemen itu. Sehingga yang terpenting kalau misal teman-teman ingin memulai bisnis kuliner itu jangan sampai dilupakan rasa. Misal takarannya sekian dari awal sekian, jangan diubah-ubah. Seperti itu teman-teman. Quality is number one ya. Benar. Yang penting pelanggan kita bahagia dan itu bisa menjadikan perekat gimana ya, pembeli akan tetap membeli produk kita. Membeli produk kita. Dan mending teman-teman kalau misalkan ada peristiwa seperti itu ya menambahkan harga di sambelnya. Jadi misalkan teman-teman ingin, Pak sambelnya kok sedikit ya bisa dengan nambah 2.000 pelanggan bisa menambahkan sambal tersebut sehingga komposisinya tetap tapi mungkin takarannya dikurangi. Pasti pelanggan udah tahu kok, oh ini lombok lagi mahal, berarti menambahkan spend money lagi buat mendapatkan sambal yang lebih banyak gitu. Oke, dari Didin yang tadi namanya Putra Bagus, ada tanggapan atau bagaimana? Gini Mbak, barusan kan sudah dijelaskan tentang tujuannya. Ada pertanyaan susulan nggak apa-apa? Iya. Ada. Kan barusan sudah dijelaskan kalau tujuannya Sebentar ya. Sebentar. Belum terdengar. Iya, bisa ada tanggapan? Dari Didin ada tanggapan atas jawaban dari Kak Zainal? Kalau dari lanjutannya udah bagus, Mbak. Mungkin ada pertanyaan susulan ya. Jadi gini, kan Mas Zainal itu kan buka bisnis itu kan dari bulan Januari. Nah, bulan Januari itu kan kayak awal adanya pandemi corona gitu kan dari luar negeri. Terus bisa bertahan sampai sekarang. Nah, mungkin Mas Zainal bisa kayak berbagi tips atau trik gitu loh. Gimana caranya supaya bisnisnya itu tetap bertahan. Kan kebanyakan sekarang itu bisnis sudah jatuh gara-gara corona. Nah, mungkin teman-teman yang ikut webinar atau ikut pertemuan kali ini dapat pencerahan dari penjelasannya Mas Zainal. Gitu sih. Udah cukup. Oke, kita balik lagi cara keep it up kayak usaha kita ya, Kak. Mungkin dari segi segi secara kewirausahaan dan motivasi Kak Zainal bisa sharing sekali lagi kepada teman-teman di sini. Ya, ini pertanyaannya lebih ke endurance ya, endurance of business atau ketahanan dalam bisnis gitu ya. Karena untuk awal saya sama sekali tidak kepikiran yang namanya COVID-19 bakal sampai ke Indonesia dan pasti hanya pandemi biasa, nggak bakal sampai menyebar luas sampai saat ini. Jadi saya memberanikan diri untuk membuka bisnis sehingga waktu itu awal saya coba untuk mengeluarkan model sekitar 10 juta untuk membuka itu sudah sama bahan baku awal tester dan lain-lain. Membuka sampai mendapatkan resep baru untuk suatu minuman ini sekitar 9 juta sekian untuk awal saya membuka bisnis, yaitu dari sebagian dari saya, sebagian dari rekan bisnis saya. Tuh. Lalu saya langsung grand opening dan ternyata respon pasar tuh keren banget. Saya tembak di luar Jember kota
yaitu di daerah Kalisat, yang saya awalnya ragu untuk memberikan harga yang hampir sama dengan timber kota, tapi ternyata di sana juga untuk spend money, mengeluarkan uang untuk hal-hal yang suatu hal yang baru dan susah ditemukan di sana. Ternyata orang sana itu lebih ya gak apa-apa untuk mengeluarkan uang sehingga mereka mendapatkan hal yang diinginkan gitu. Jadi saya coba cek untuk pendapatan awal, wow, keren banget ini bisnis minuman. Sampai segede ini sensor ya untuk omsetnya. Alhamdulillah pokoknya udah bisa gaji 2 karyawan, terus saya alhamdulillah udah langsung payback period. Udah tertutupi dengan adanya 1 bulan itu. Untuk bahan baku awal, modal bersih udah tertutupi dengan 1 bulan itu, sehingga dengan 1 bulan itu pertengahan Februari sudah langsung buat gerobak baru lagi. Saya langsung pesan gerobak baru lagi yang rencananya akan saya grand opening-kan di kampus bulan Maret. Nah, saya cerita lagi di sini bahwasannya saya sudah DP di Jalan Jawa. Pasti rame kan di Jalan Jawa itu. Bismillah. DP di Jalan Jawa, dan akhir Februari kurang lebih tanggal 27 itu saya kok semakin menyebar pandemi ini. Sudah keluar dari awal ditemukannya COVID sampai ke negara Eropa sudah. Ini saya langsung berpikir ini Indonesia pasti akan terkena. Soalnya Australia sama Malaysia sudah, dan ada keluar masuknya orang waktu itu, bandara masih dibuka, soalnya pasti ini jangka panjangnya ini sangat berbahaya kalau saya misal, karena gaji karyawan, biaya sewa di kampus tuh lebih ini teman-teman biayanya. Pak Zainal harus cepat-cepat ambil keputusan. Saya langsung rapat sama teman saya berdua, ya rapat kecil lah istilahnya, bukan rapat, saya ngobrol santai gitu, dan langsung gak iso ditunda-tunda, langsung diputuskan saat ini juga, soalnya orangnya juga sudah nunggunya itu nunggu gerobak jadi teman-teman. Jadi buat gerobak lama banget waktu itu 1 bulan ya, itu mungkin barokahnya lamanya gerobak sehingga saya gak opening sampai akhir Februari. Seminggu katanya sudah mau jadi, saya langsung putuskan mohon maaf Bu, tidak melanjutkan. Sampai orangnya untungnya gak marah sih, untungnya ke saya, dan DP-nya dikembalikan gitu sama orang ini. Ibunya baik banget. Jadi saya memang nembusi di daerah Jalan Jawa itu dengan baik-baik Bu. Saya mahasiswa, masih baru belajar bisnis. Saya pengen buka bisnis minuman saya di tempat Ibu, bagaimana Bu, tapi gerobak masih dalam proses pembangunan, sehingga masih menunggu saya DP dulu Bu, biar gak diambil orang gitu. Sehingga untungnya DP dikembalikan dan gerobaknya saya taruh di rumah saya. Setelah jadi tidak saya gunakan gerobaknya. Dan saya pasti udah dalam mulai bisnis ini siap gak siap gagal, siap sukses, siap tahan banting tulang, itu udah harus jadi suatu hal yang biasa dalam berbisnis. Jadi teman-teman harus siap itu dalam memulai bisnis. Jadi kesimpulannya kita harus sering-sering kayak update informasi. Nah, yang itu nanti bisa jadi pegangan kita buat memutuskan sesuatu ya. Benar. Ini seperti misalkan kemarin 17 Agustus saya promo 17%, itu udah ya seperti halnya teman-teman udah harus melihat ada event apakah. Jadi perencanaan ke depan itu harus dianalisis. Saya orang EP ya, anak ekonomi pembangunan. Analisis bukan analisis pasar sih, lebih ke makro, analisis di sektor pendapatan nasional lain-lain udah diajarkan, sehingga saya coba aplikasikan di pasar, dan ternyata dari ilmu perkuliahan bisa banget dijadikan suatu aplikasi di kehidupan nyata gitu teman-teman. Ini seperti hal yang kaget sebenarnya dengan adanya pandemi ini. Kalau teman-teman lihat di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan tuh
banyak bisnis yang sudah tutup, banyak bisnis yang baru juga. Jadi mengobrak-abrikan ya di dunia bisnis pandemi COVID. Tapi kita tetap harus bersyukur, pasti akan ada hal lain, hikmah lain dari adanya pandemi ini. Pandemi bukan jadi halangan ya, justru menjadi motivasi lain kita. Malah kita pandemi libur gini, malah kita ada inspirasi malah berbisnis ya. Rata-rata kalau lihat story teman-teman pada jualan semua gitu ya. Gimana dari Didin, sudah paham atau bagaimana? Sudah paham, alhamdulillah. Terima kasih buat Mas Zainal. Terima kasih sudah paham, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya menarik. Kayaknya itu mewakilkan teman-teman AM yang mungkin ragu-ragu mau tanya. Nah, itu ada tadi Didin sama Angelina udah tanya. Dan itu ya mau bilang selamat buat Angelina sama Didin karena kalian sudah memberanikan diri untuk speak up dan bertanya. Kalian akan dapat sedikit hadiah dari kami. Nah, kalian bisa menghubungi CP yaitu Kak Elisha nanti ya setelah acara ini selesai. Teman-teman mau ingatkan juga jangan lupa kalian screenshot Google Meet pada hari ini karena itu akan jadi bukti kalian, kehadiran kalian. Nah, setelah acara ini selesai akan dikirim Google Form oleh kakak-kakak panitia di grup, nanti kalian isi dan jangan lupa screenshot ya. Atau kita foto bareng-bareng kali ya. Coba hidupin kamera dong semuanya. Teman-teman, mau lihat wajah-wajah kalian dong. Bentar aja, biar kita bisa say hi. Ini pertemuan informal kita ya, jadi kita di sini santai aja, bisa sharing-sharing segala hal ya. Jangan guys. Boleh minta tolong diampin? Iya, bingung pasti kenapa. Sudah di screenshot. Screenshot. Nah, boleh ya di screenshot kita foto bareng-bareng. Ada yang kakak-kakak yang mencatinnya ntar ya. Oke, Kak Zainal. Oke, 1, 2, 3. Nah, sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Oke, alhamdulillah. Ini udah berjalan sekitar 1,5 sampai 2 jam ya kita. Gak kerasa ya, kayak baru 5 menit ya. Minggu pagi hari ini tuh produktif banget ya bersama Orem Manis dan spesial guest-nya Kak Zainal. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Bagi teman-teman yang masih ngepoin tentang kewirausahaan atau ngepoin bisnisnya Kak Zainal, nanti bisa tanya pribadi secara langsung ke Instagramnya Kak Zainal apa? Zainal Abidin. Oke, kok yang dari Cafi-nya gimana? Cafi. Nah, itu teman-teman jangan lupa di-follow ya. Kalian bisa sharing-sharing secara langsung sama Kak Zainal. Dan aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada minggu yang cerah ini ya. Cukup cerah ya, nggak hujan kan di rumah kalian. Dan semoga obrolan kita pagi hari ini dapat bermanfaat dan segala ilmu yang sudah disampaikan Kak Zainal dapat diterapkan secara langsung oleh teman-teman dalam berwirausaha, khususnya pada divisi-divisi KSKM 2020. Nah, makasih ya Kak Zainal udah hadir bersama kita. Makasih banyak ilmunya, jadi kita jadi terinspirasi. Oke, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama kegiatan Orem Manis ini. Dan saya Rila Putrismana menutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll see you on another Project Division 3.0. Jangan lupa ntar minggu depan kita ketemu lagi. Dan setelah lagi kita akan puterin video sekaligus menutup pertemuan hari ini. Dan kalian dipersilakan keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih. Ya, jangan keluar dulu guys.
Oh, we never trust. Yeah. No, I don't wanna wait for last. We'll go through wastelands, through the highways, through shadows, through sun rays, and we'll go through wastelands, through the highways, and along the way, melodies we haven't played. Echoing around these walls, fighting to create a song.